Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Septiana Rahayu, SIP MHUKIN, dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. Bidang ilmu saya adalah ilmu sosial humaniora, dan secara khusus saya mengampu mata kuliah Ekonomi Politik Internasional BRICS pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pokok saya, yakni Ekonomi Politik BRICS atau Institusi Tatanan Ekonomi Global Baru yang saat ini menjadi topik pembahasan hangat dalam studi hubungan internasional. Mata kuliah Ekonomi Politik BRICS ini merupakan mata kuliah 4 SKS pada semester 5 yang membahas dan mengkaji kemunculan BRICS dan kapabilitas domestiknya dalam ekonomi global sebagai sebuah new emerging global order melalui pendekatan-pendekatan ekonomi politik internasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas mampu menguraikan, setelah mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan pemahaman tentang kemunculan BRICS baik secara ideologis maupun historis. Kemampuan lainnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis BRICS melalui berbagai pendekatan konvensional hubungan internasional dan ekonomi politik internasional. Selain itu, melalui mata kuliah ekonomi politik BRICS ini, capaian pembelajaran yang ingin diwujudkan adalah mahasiswa mampu menganalisis BRICS melalui berbagai pendekatan non-konvensional dalam hubungan internasional dan ekonomi politik internasional. Pada akhirnya, pemahaman tentang pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan tulisan ilmiah tentang kajian ekonomi politik BRICS. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana mengkaji BRICS melalui heterodoks atau contending perspektif dalam ekonomi politik internasional, khususnya menggunakan pendekatan siklus norma dari konstruktivisme. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi heterodoks atau contending perspektif dalam ekonomi politik internasional, lalu mengimplementasikan pemahaman dengan tepat untuk nantinya dipakai mengkaji, menguraikan dengan tepat relevansi atau signifikansi heterodoks dan contending perspektif dalam ekonomi politik internasional untuk dalam konteks kemunculan BRICS di tatanan ekonomi global. Adapun mode perkuliahan dilaksanakan secara blended learning, yakni dengan menggunakan Learning Management System atau LMS Moodle dan tatap muka di ruang kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas adalah Case-Based Learning atau CBL, melalui analisis isu-isu tentang BRICS, terutama isu-isu terbaru, melalui contending perspektif, terutama konstruktivisme dalam bentuk diskusi kelompok. Mahasiswa kami akan bagi menjadi beberapa kelompok yang bertugas mengkaji isu-isu terbaru melalui contending perspektif konstruktivisme. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya terbiasa memulai kelas dengan brainstorming, dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau trivia quiz dan isu-isu terbaru untuk didiskusikan mahasiswa. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memberikan dan menyampaikan pendapat, langsung memperoleh umpan balik dari saya, kemudian diskusi mengalir pada penyampaian materi yang semestinya. Adapun asesmen atau penilaian yang kami lakukan untuk kelas ekonomi politik BRICS dilakukan melalui kuis dengan persentase 5%, tugas individu 10%, diskusi 25%, presentasi individu maupun kelompok sebesar 25%, ujian tengah semester 10%, yang terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 25%. Indikator yang saya gunakan meliputi penguasaan konseptual, kemampuan analisis, kemampuan formulasi dan penyampaian gagasan, serta kemampuan menerapkan konsep dalam kasus baik secara lisan maupun tulisan. Berikut adalah video pembelajaran saya dalam mata kuliah Ekonomi Politik BRICS di semester 5 sebesar 4 SKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, ketemu lagi kita di kelas, ya, di kelas yang
meskipun jadwalnya siang, tapi saya harap teman-teman semangatnya tetap pagi ya, tidak terkena sinar matahari lalu melemah. Kita akan melanjutkan materi kita tentang kemunculan BRICS, tetapi kali ini kita akan membahas lebih jauh, mengelaborasi bagaimana kemudian contending perspektif atau pendekatan-pendekatan non-mainstream dalam ekonomi politik internasional maupun hubungan internasional itu relevan untuk dipakai menganalisis kemunculan BRICS dalam tata kelola ekonomi global. Nah, sebelum kemudian kita membahas lebih jauh bagaimana BRICS menjadi arsitek ya, saya sebutnya arsitek, karena dia membawa perubahan baru dalam tatanan ekonomi global. Ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi pengantar diskusi kita hari ini. Yang pertama, secara kasat mata sebetulnya di dalam tatanan ekonomi global ada aturan-aturan, ada nilai-nilai yang saya yakin teman-teman juga sudah belajar, sudah paham betul menjadi aturan main ya, atau menjadi landasan awal interaksi antar negara. Nah, pernah tidak teman-teman membayangkan ya, satu organisasi bisa bertahan cukup lama, kemudian kohesivitas anggota organisasi itu juga bisa terawat. Apa yang kemudian membuat negara-negara yang secara geografis terpisah, ya kan, secara teritori, itu bisa memelihara kohesivitas? Apa yang membuat mereka kemudian yakin bahwa di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah tatanan itu mereka bisa lebih mempertahankan eksistensi? Sama halnya kita kalau di masyarakat, ya kan, ada value, ada unsur yang merekatkan kita, nilai, gagasan. Kalau dalam konstruktivis kita sudah belajar intersubjektivitas. Ya. Nah sekarang, why do some ideas spread globally? Ideas, kalau di masyarakat kan gitu. Yang tadi, memelihara supaya organisasi itu kohesif, anggota-anggotanya tetap ada di dalamnya, gitu kan. Tetapi, to some extent, those some ideas ternyata mampu menggeser atau mempengaruhi ideas lain yang sebelumnya sudah ada, itu hilang. Kenapa kira-kira? Why do some ideas exist, but some other ideas disappear? Not relevant anymore. Why do you think it's not relevant? Kenapa tidak relevan lagi? Industry 4.0 and ideas not future sustainable. Berbicara soal dynamics berarti, ya, ada dinamikanya. Ada jawaban lain? Tarik? Ada ketimpangan dan kayak mungkin bahasanya ketidaksesuaian di negara ini dibanding negara itu. Mungkin di satu negara memang ide itu berjalan secara baik, tapi karena perbedaan geopolitik, geografi membuat satu ide itu tadi not relevant anymore. Not relevant anymore. Kata kuncinya ada pada relevansi berarti. Nah, relevansi itu sebetulnya ya kan berkaitan dengan waktu. Nanti kita akan bahas. Nah, pertanyaan yang kedua sekarang. Why did BRICS emerge if institutions like IMF and World Bank already existed? Ini terkait tadi. Pertanyaan yang pertama. Dan jawaban teman-teman tadi, relevansi. Relevansi berkaitan erat dengan periodisasi, waktu. Ya, waktu. Kalau makanan, ya ada expirednya ya kan. Ada produk itu ada expirednya. Sejak kemunculan BRICS, apa kira-kira yang kemudian menjadi nilai penciri ya ketika kita membahas BRICS, ketika kita mendiskusikan BRICS, ada satu nilai kemudian yang kalian bisa tangkap, kayaknya dia menekankan values ini deh. Kita sudah mendiskusikan ini di pertemuan-pertemuan awal ya. Apa menurut kalian yang kemudian menjadi nilai yang ditekankan oleh BRICS? Kesamarataan, inclusiveness, equity, and then apa lagi? Sovereignty, ya, inklusivitas, kedaulatan, equity, ya kan, kesamarataan, kesetaraan.
Ada nilai-nilai ternyata yang menurut tatanan ekonomi global yang ada, menurut negara-negara yang sebetulnya mereka juga sudah menjadi bagian dari IMF dan World Bank, itu tidak mereka temukan di tatanan itu. Ya. Nah, oleh karenanya teman-teman, kita perlu kemudian menelaah BRICS sejauh ini didiskusikan sebagai sebuah organisasi. Jadi secara administratif dia adalah bentuk kerjasama. Oh, negara-negara kalau dari perspektif rasionalis ya, liberalis, realis maupun merkantilis misalkan, negara-negara bekerja sama karena ada kepentingan nasional. Tetapi ada unsur lain yang luput dari penelaahan, dari diskusi. Nah, salah satu fungsi dari contending perspektif atau pendekatan non-mainstream atau non-rasionalis ya atau interpretif yang biasanya didominasi oleh pendekatan-pendekatan post-positivis, itu membantu kita kemudian menelaah, mengelaborasi poin yang imaterial itu tadi. Kalau kita kemudian perhatikan di tahun 2001 BRIC yang kan awalnya belum BRICS ya, dia kan masih Brazil, India, and China. Ada 4 negara yang ekonominya diprediksi menurut laporan Jim O'Neill ya dalam di Gold Sachs Report, Jim O'Neill melaporkan bahwa ada emerging economies dan dia bisa menjadi future global economic health. Simply karena pertumbuhan ekonominya dirasa paling stabil ketika terjadi krisis tahun 2001. Ketika Amerika Serikat sebagai pemegang status quo tatanan ekonomi global sebagai hegemon saat itu, ya, mengalami krisis. Ternyata ada negara-negara di luar konstelasi yang sudah ada yang justru menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ya, ada Brazil, Rusia, India, dan Cina. Nah, saat ini kemudian kalau kita kemudian menggunakan, nah ini adalah salah satu pendekatan rasionalis tadi yang saya sebut. Kenneth Waltz. Kenneth Waltz itu dari mana? Teorinya apa? Neorealis, ya. Drawing on Kenneth Waltz theory of emerging power, kita pakai konsep emerging power-nya neorealis, ya kan? BRICS ini dilihat sebagai salah satu institusi ya, atau kerjasama yang memiliki kapabilitas untuk secara aktif disrupt, mengganggu ya. Dia bisa mengancam, menggeser keseimbangan sistem internasional. Ya kan? Kenapa? Simply karena kemunculan BRICS itu kalau kita menggunakan neorealis emerging power dilihat sebagai salah satu kekuatan yang tidak muncul atau tidak dilahirkan, tidak diturunkan dari dominant western frameworks. Ya, kalau dalam konteks tatanan ekonomi global, kita pakai IMF dan World Bank. Ya, oke. Sekarang kita bisa lihat outdated geographic binaries ya, fail to capture the eclectic reality of global south. Salah satu kemudian indikator mengapa nilai tadi ideas dianggap sudah mulai usang, dianggap kemudian sudah mulai tidak relevan tadi kata Khalifah. Salah satunya muncul karena ada pertanyaan, kemudian ada kritik yang lahir dari kesadaran realitas negara-negara yang ada di luar wilayah Eropa dan Amerika atau sebutannya Global South. Ya. Brazil, India, and South Africa misalkan. Large GDPs offset by socio-economic hurdles like high unemployment. China and Russia, economically dominant but share a political reluctance to submit to US unipolarity. Jadi, sekalipun negara-negara ini yang dianggap ekonominya stabil tadi, ya kan, mereka punya masalah ekonomi, tetapi tidak menjadi tolak ukur ketika kita berbicara soal tatanan ekonomi global. Seharusnya kan mereka ikut mempengaruhi toh. Tapi kok seperti tidak ya? Berarti ada pengesampingan, ya, marginalisasi. Ini adalah wilayah-wilayah kalau teman-teman perhatikan, ya. Yang abu-abu ini adalah yang kapitalis, ya, North. Ya, kalau di kita sebenarnya kita sebutnya North, Global North, ya, didominasi oleh negara-negara yang maju katanya, ya, highly manufactured,
Ya. Oke, ada realitas-realitas yang kemudian, nah, kalau kemudian kita berbicara secara institusional ternyata, ideas tadi, values tadi, relevansi itu tadi, kita bisa sandingkan sebetulnya. Oke, Bretton Woods yang kemudian melahirkan IMF dan World Bank pasca Perang Dunia Kedua, ya. Kemudian dengan BRICS. Nah, kita lihat dulu. Secara institusional, kalau kita perhatikan indikator-indikatornya berbeda atau sama atau bagaimana? Berbeda. Perbedaannya terletak pada pendekatannya masing-masing. pendekatan masing-masing sistem. Kemudian distribusi kekuatan. Multipolar. Ada kata kuncinya di sini multipolar dan egalitarian approach, ya. Perbandingan ini sebetulnya ya dari 4 indikator: institutional legacy, kemudian power distribution, policy approach, dan current status. Kalau kita perhatikan secara jeli, oh iya berbeda, tetapi akarnya sebenarnya sama. Kalau kita berbicara kemudian warisan yang dipakai BRICS kemudian untuk mendirikan NDB-NCRA, ya, memunculkan pendekatan yang egaliter, yang berdaulat dan lain sebagainya, sebetulnya kan muncul dari sini. Ya kan? Jadi, ini kalau secara material ya, tidak nampak berbeda. Kan ada juga NDB dan CRA. Di sini punya IMF dan World Bank. Ya nggak? Lantas apa yang kemudian memunculkan perbedaan? Tadi disebut dengan relevansi. Apa yang kemudian tadinya kita rasa relevan menjadi tidak relevan sebetulnya berkaitan dengan siklus. Tadi, periodisasi. Ada timingnya, ada waktunya. Ada dalam satu pendekatan yang muncul dari konstruktivisme adalah siklus norma Finmore and Seeking. Ya. Finmore and Seeking itu menawarkan pendekatan untuk melihat ketika terjadi perubahan tatanan global. Jadi kalau ada kemudian organisasi itu shifting atau kemudian disappear tadi di awal, menghilang, itu bukan semata-mata karena kepentingan nasionalnya berubah. Ada faktor lain ternyata yang tidak berhasil ditelaah oleh pendekatan-pendekatan rasionalis, realisme, liberalisme, dan kawan-kawan. Ya toh? Nah, kontestasi, cascade, internalization, consolidation, ini adalah siklus, adalah fase di mana norma lama dengan norma baru itu bertemu, kemudian terjadi apa bahasanya, kontestasi atau kompetisi. Nah, tadi makanya di awal kita ada perbandingan antara Bretton Woods dengan BRICS. Bretton Woods memang secara institusional memang sudah tidak ada, dia sudah kolaps. Tetapi nilai yang diwariskan itu masih ada. Itu yang menjaga IMF dan World Bank tetap kokoh, tetap eksis. However, to some extent, ya, status quo IMF dan World Bank juga terancam because of ada yang menantang, challenging the status quo. Tadi, pendekatan yang muncul dari realisasi atau kesadaran kelompok Global South tentang kondisi ekonomi global yang sejauh mereka pahami sangat dipengaruhi oleh kesehatan negara-negara yang ada di North. Ada itu namanya fase kontestasi di sini. Norma lama, di sini ada norma lama. Ya, di sini ada Bretton Woods, norma-norma yang dibawa oleh Bretton Woods. Dan yang di sini ada di bawah BRICS. Kontestasi. Nah, kontestasi ini kemudian masuk ke era cascade, semakin menguat. Jadi, norma lama yang dibawa Bretton Woods sampai pada ambang batas atau threshold, masuk di fase cascade. Di mana di sini negara-negara yang tadinya baru mempelajari keberadaan BRICS, norma-norma yang dia bawa, mereka kemudian perlahan mulai mengadopsi. It means semakin banyak yang tadinya belum menjadi anggota BRICS,
Mereka mempelajari, kemudian mereka mengadopsi jadi anggota baru. Ini berarti dalam sistem internasional semakin banyak yang kemudian ikut serta dalam norma atau nilai baru yang dibawa oleh BRICS. Ini fase cascade. Fase cascade ini mengindikasi dua peristiwa sebenarnya. Yang pertama adalah Bretton Woods ini sampai pada ambang batas atau threshold, sementara BRICS di sini sampai pada ya, kalau dia kemudian di sini berhasil, dia akan sampai di sini. Salah satu indikatornya kemudian yang bisa kita lihat dari fenomena kemunculan BRICS adalah masifnya agenda dedolarisasi. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, sejauh ini Cina sudah banyak melakukan promosi ya, penggunaan mata uang lokal. Ya. Banyaknya anggota memfasilitasi atau mendukung proses ini. Ya kan? Nah, fase terakhir dari kemudian siklus norma baru itu tadi yang dibawa oleh BRICS. Yang tadinya challenging itu tadi adalah di fase konsolidasi. Nah, ini sebetulnya dari fase internalisasi ke konsolidasi ini adalah proses yang panjang. Nah, dari pembahasan itu teman-teman, kira-kira apakah BRICS bisa kita sebut sebagai challenger atau reformer? Based on the insight. Based on the insight. Yang menjawab challenger, silakan. Challenger. Why? Karena Dengan kaca pandang realis, kekuatan yang muncul atau tidak sesuai dengan sebelumnya adalah penantang baru dari norma-norma sebelumnya. Jadi sebagaimana kita tahu core-nya kan realis itu bagaimana mendistribusikan kekuatan. Berarti otomatis jikalau BRICS berhasil dan berhasil mensosialisasikan nilai-nilainya terhadap negara-negara lain yang sebelumnya bahkan tidak ada norma itu bagi penantang baru. Oke. Yang reformer. Silakan yang menjawab reformer tadi. Khalifah. Kalau dibanding tadi yang kita dengar, menurut Tim O'Neill tadi dari satu bahwa secara market itu BRICS masih dibanding secara fundamental masih ada Western, masih ada negara IMF, meskipun namun sudah ada bentukan barunya seperti CAE dan NDB, tapi dia secara fundamental masih dependen terhadap Western ideology itu. Jadi dia tidak sebagai penantang baru, tapi sebagai reformasi itu membentukkan sebuah bentukan yang baru gitu terhadap konsep-konsep dari negara. Jadi sehingga dia melakukan suatu framework yang baru gitu. Tidak menantang, hanya memperbarui. Mereformasi. Dia tidak menantang. Ada masih fundamental masih ada. Oke. Sepenuhnya baru. Sama kayak lebih challenger. Karena walaupun memang masih ada banyak yang harus BRICS lakukan agar dia tetap eksis, yaitu dengan tetap bergantung pada IMF dan World Bank. Tapi ya saya rasa itu memang butuh waktu untuk sepenuhnya terlepas dari ikatan tersebut. Tapi ya inilah bentuk men-challenge-nya, walaupun sedikit-sedikit masih tetap bergantung, tapi buktinya dengan, kalau tidak salah yang pernah saya baca itu contoh peminjaman yang tidak lagi menggunakan dolar tapi menggunakan local currency yang waktu itu anak ingat Lesotho kalau nggak salah. Lesotho dia makanya rannya Afrika Selatan, berarti kan sangat menantang dari apa yang telah dibuat oleh sistem sebelumnya. Jadi anak sih challenger. Manu? Reformer or challenger? Ketika kalau dilihat dari BRICS-nya sendiri ya, menurut saya sendiri challenger. Kenapa? Karena BRICS ini itu berbeda dengan IMF, di mana kalau misalkan IMF itu untuk menumbuhkan negara-negara, sedangkan kalau
NDB ini untuk menumbuhkan negara-negara berkembang. Jadi ketika negara-negara berkembang sudah terbantu nanti oleh BRICS sendiri, maka akan menjadi challenger sendiri, akan mengubah tatanan yang ada sekarang. Challenger, lebih banyak challenger berarti. Bim. Saya pribadi Reformer. Because karena kalau dalam visionnya BRICS memang dibentuk untuk challenger, karena praktiknya itu masih bentuk reformer, karena tadi kata Khalifah semuanya masih dibahas sama Western ideas. Jadi praktiknya tuh reformer. Oke. Ada perdebatan berarti, apakah dia challenger atau reformer? Sebetulnya titik berangkatnya satu ya kan, nilai tadi. Ya kan? Apakah BRICS ini kemudian challenging the new norms? Old norms, atau dia reforming aja? Teman-teman boleh kemudian merefleksi melalui studi kasus. So you may choose one of the most atau recent update news ya atau issues tentang BRICS. Tapi ada 4 guidance questions yang bisa teman-teman jadikan acuan. Yang pertama, kalau kemudian tadi challenger and reformer, ada bahasa lain norm entrepreneur. Diambil dari diksi wira swasta, entrepreneur, yang membawa. Jadi dia tidak bergantung pada siapapun, entrepreneur. Norm entrepreneur, a norm challenger, or both. Ini tadi sebetulnya secara kontekstual itu sama, dia challenger atau reformer. Yang kedua, apakah kemudian atau bisakah kemudian BRICS dijelaskan lebih baik? Tadi kan sepertinya debatable, challenger, reformer. Kalau dari konstruktivis, apakah lebih baik dari realis tadi? Sama halnya seperti tadi Kenneth Waltz menawarkan ada emerging power. Nah ini adalah tugas diskusi. Teman-teman nanti secara berkelompok silahkan susun satu motion, ini motionnya ya. Jadi terserah nanti kalian boleh kemudian menemukan kasus terbaru dari BRICS yang kalian bisa pakai sebagai representasi ya untuk menjelaskan apakah nanti BRICS ini kalian kategorikan sebagai norm entrepreneur atau sebagai norm challenger. Kita akan kemudian diskusikan secara lebih jauh di pertemuan berikutnya. Jadi silahkan dipastikan 4 pertanyaan ini nanti teman-teman kaji, teman-teman ulas dalam essay ya. Kali ini bukan artikel ilmiah, tetapi dalam bentuk essay. Jadi yang sangat ditekankan adalah opini dari teman-teman. Dan 4 pertanyaan ini menjadi landasan pokok bagaimana teman-teman kemudian menganalisis kasus yang teman-teman pilih nanti. Ya, boleh disertakan nanti kasus terbarunya apa, kemudian bagaimana kalian menelaah. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan kita hari ini? Mungkin kalau kiranya satu kasus belum bisa menjawab semua pertanyaan, apa perlu mencari kasus lain atau mengganti atau menambahkan kasus? Diperbolehkan, karena konsepnya essay, jadi teman-teman boleh kemudian, karena tadi saya sebut by case, ya, asalkan supaya tidak melebar analisis teman-teman nanti, kajian yang akan teman-teman ulas dalam essay tadi, asalkan ruang lingkup isunya itu masih berada pada koridor yang sama. Jadi jangan sampai misalkan yang satu tentang keikutsertaan Indonesia, kemudian isu yang lain tentang dedolarisasi. Tapi kalau kemudian, nah ini pengecualian lagi, kalau kemudian memungkinkan kalian bisa mengulas 2 isu yang berbeda melalui 4 instrumen pertanyaan yang sama ini atau asesmen yang sama ini, silakan saja. Kita akan lihat bagaimana minggu depan diskusi kita terkait kemunculan BRICS diulas melalui contending perspective ini akan berjalan. Ya, pertanyaan lain? Oke. Jika tidak ada, jadi pengumpulan tugasnya adalah seminggu dari sekarang. Teman-teman boleh nanti langsung mengirimkan hasilnya lewat LMS Moodle. Ya, seperti biasa, referensi sudah dilampirkan. Teman-teman bisa mengakses dengan mudah dalam LMS Moodle. Dikumpulkan secara individu, jadi tidak dalam bentuk group submission, tetapi individual submission. Jangan lupa untuk klik submit, ya, supaya bisa kemudian terekam dengan baik dan bisa saya berikan feedback. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.